Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, alhamdulillah kali ini kita sudah masuk tema 3 ya. Kali ini bersama Ustazah Rizky kita akan belajar subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, anak-anak, untuk muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang aneka benda di sekitar kita. Nah, ada banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, di sekeliling kita itu ada yang namanya benda dan ada yang namanya bukan benda. Nah, apa bedanya? Kita kasih penjelasannya ya. Nah, kalau benda itu artinya segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa itu artinya berat anak-anak. Nah, untuk yang bukan benda itu artinya segala sesuatu yang tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa atau berat. Nah, Ustazah kasih contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, ini untuk contoh benda. Benda itu juga dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama, benda hidup. Benda hidup contohnya juga ada 3. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, hewan. Ini untuk benda hidupnya anak-anak. Untuk yang satu lagi, yang kedua, contoh benda tak hidup. Ada banyak sekali di sekitar kita anak-anak. Contohnya batu, buku, kemudian air, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang bukan benda, sudah contohkan yang pertama ada panas. Kemudian yang kedua ada cahaya. Kenapa dikatakan bukan benda anak-anak tadi? Ya, betul, karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa atau berat. Nah, kali ini kita akan mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama dari ukuran bendanya anak-anak. Seperti ini, penghapus, pensil, dan tas. Nah, ketiganya ini kan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kalian bisa mengelompokkan sesuai ukurannya. Seperti penghapus ini kan lebih kecil daripada pensil. Kemudian pensil lebih kecil daripada tas. Yang kedua, berdasarkan bentuk bendanya. Nah, sudah contohkan seperti jam dinding ini anak-anak berbentuk lingkaran. Kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang lain sesuai dengan bentuk bendanya. Seperti jam dinding ini anak-anak bisa kalian kelompokkan seperti bentuk yang lain. Nah, ini yang kedua ada gelas. Nah, kalian bisa mencontohkan yang lainnya lagi, seperti bentuknya seperti gelas ya. Kemudian ada buku. Dan yang ketiga, berdasarkan warna bendanya anak-anak. Nah, seperti apel, ini kan warna merah ya. Kalian bisa mencontohkan benda lain yang berwarna merah. Kemudian ada baju berwarna biru. Nah, kalian juga bisa mencontohkan yang lain yang berwarna biru. Dan ada lagi contohnya daun berwarna hijau. Kalian bisa mencontohkan benda-benda yang lain berwarna hijau. Nah, ini untuk pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Jadi ada 3 anak-anak. Ada dari ukuran bendanya, bentuk benda, dan warna benda. Nah, untuk kali ini kita akan mengelompokkan benda berdasarkan bahan pembuatnya. Ini juga ada beberapa anak-anak. Ada yang benda terbuat dari kayu, yang kedua benda yang terbuat dari kertas, kemudian yang ketiga benda yang terbuat dari plastik, yang keempat benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah salah satu jenis batang pohon. Untuk mendapatkan kayu, kita harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondong atau log untuk diolah menjadi benda-benda sesuai keperluan. Banyak yang memanfaatkan hutan untuk ditebang pohonnya.
Di samping itu, fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Maka dari itu, kita harus tetap melestarikan hutan anak-anak. Tidak boleh menebang pohon tanpa izin atau yang biasa disebut penebangan liar, supaya tidak terjadi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor akibat ulah kita sendiri. Nah, keunggulan dari benda yang terbuat dari kayu anak-anak, kayu itu mudah dibentuk sehingga bisa dibentuk apa saja. Kemudian, kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar dan ada beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap dan serangga lainnya sehingga cepat rusak. Nah, ini contoh benda yang terbuat dari kayu, seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, kemudian benda yang terbuat dari kertas. Nah, kertas anak-anak umumnya dibuat dari bahan kayu loh. Sifat kertas adalah dapat menyerap air. Nah, kalian tahu nggak proses pembuatan kertas? Kalau belum tahu, saya kasih videonya ya, simak dengan baik. Hai guys, ketemu lagi dengan aku di Syuja Gaming. Kali ini kontenku adalah animasi pendek, gambaran sederhana tentang proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pohon yang dipakai untuk bahan pembuatan kertas adalah cemara, pinus, akasia, bambu, dan sebagainya. Pertama-tama adalah pohon yang sudah besar ditebang. Pohon yang sudah ditebang disebut long atau kayu gelondong. Kayu diangkut ke pabrik untuk diproses menjadi kertas. Di pabrik, proses pertama adalah kayu dikelupas dan dibuang kulitnya terlebih dahulu. Kayu yang sudah dikelupas kulitnya dipotong kecil-kecil sebesar korek api. Potongan kayu kemudian dicampur dengan air dan bahan kimia, kemudian direbus untuk dijadikan bubur kertas. Bubur kertas yang sudah jadi ditambah bahan kimia lagi agar menjadi putih dan sempurna. Bubur kertas yang sudah putih siap dicetak menjadi kertas dalam gulungan yang besar. Kertas gulungan besar dipotong ke gulungan kecil untuk dijadikan buku dan lain sebagainya. Ayo selamatkan pohon dengan bijak menggunakan kertas. Nah, gimana anak-anak? Menarik bukan proses pembuatan kertas? Tapi kita harus tetap menghemat kertas ya, supaya hutan-hutan kita tetap lestari. Nah, ini contoh benda yang terbuat dari kertas anak-anak. Saya contohkan seperti buku, tisu, kardus, dan lain-lain. Nah, sekarang benda yang terbuat dari plastik. Nah,
Anak-anak, plastik itu merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Plastik itu anak-anak mudah dibentuk dan ringan. Tetapi plastik itu sangat sulit terurai secara alami, perlu waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Kalian lihat di buku paket halaman 29 tabel 1.4. Nah, anak-anak, sampah plastik bisa dikurangi dengan 3 cara, yaitu yang pertama reduce. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, reuse adalah pemanfaatan kembali sampah plastik. Yang ketiga, recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Nah, ini contoh untuk benda yang terbuat dari plastik. Yang pertama, tas kresek, kemudian ada payung, kemudian ada botol minum air plastik ya anak-anak. Nah, kemudian yang keempat, benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, yang pertama, benda yang terbuat dari kaca. Sifat kaca adalah kedap air anak-anak, tahan panas, dan mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat, dan tembus cahaya. Kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air. Jendela dibuat dari kaca yang tembus pandang supaya rumah terang pada siang hari. Kaca tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah apabila diisi makanan atau air yang panas. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam. Sifat logam adalah kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Logam digunakan untuk membuat peralatan memasak. Yang ketiga, benda yang terbuat dari karet. Sifat karet anak-anak adalah kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api atau meleleh jika dipanaskan. Nah, ini contoh benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Yang pertama, yang terbuat dari kaca seperti gelas, cermin, dan piring. Kemudian contoh benda yang terbuat dari logam seperti sendok, panci, dan wajan. Kemudian yang ketiga, yang terbuat dari karet. Yang pertama, penghapus. Yang kedua, sandal jepit. Dan yang ketiga, ban sepeda. Nah, anak-anak, kita kali ini masuk ke muatan PPKN ya. Kita akan membahas bab musyawarah. Kalian tahu apa itu musyawarah? Nah, seperti ini. Nah, anak-anak, musyawarah itu adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Bermusyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan simbolnya adalah kepala banteng. Nah, ini untuk bab musyawarah anak-anak. Kalian pernah kan melakukan di sekolah ataupun di rumah? Nah, tugas anak-anak di rumah, yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia, kalian kerjakan ayo mengamati halaman 4, kemudian ayo mengamati halaman 15, ayo berdiskusi halaman 31, dan ayo mengamati halaman 35. Dan untuk muatan PPKN, kalian kerjakan ayo menulis halaman 39. Demikian dari Ustazah anak-anak. Belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.